patologi dari yang kalian sebutkan tadi. Pertama kita yaitu siala, dinitis siala, dinitis kronik dan spesifik. Ingat ini nama itis itu berarti radang ya, radang pada kelenjar udah siala dinitis. Penyebab radang macam-macam, tapi memang terbanyak adalah virus ya. Bisa bakteri, bisa virus. Oke. Jadi ada dua, ada siala dinitis ukuran akut sama siala dinitis virus. Kalau supuratif berbicara penyebabnya adalah bakteri. Oke ya, bakteri yang terbanyak adalah bakteri Staphylococcus aureus. Jadi dia adalah kontaminasi dari area mulut. Kalau ada ini di situ atau sariawan atau radang di kusitnya, ini bisa terkena. Oke. Kemudian siala dinitis yang virus. Ya, siala dinitis yang virus. Namanya virus bagi penyebabnya adalah virus. Virus paling banyak ini. Gondongan kalau kalian dulu waktu kecil ya, gondongan itu termasuk dari siala dinitis Paramyxovirus. Oke, lanjut ya. Nah ini gondongannya pada usia anak-anak biasanya paling banyak. Jarang pada usia usia dewasa jarang. Karena itis pasti ada keradangan berarti ada pembesaran. Jadi kelenjarnya mengalami inflamasi. Oke, jadi diagnosisnya semua ada di patologi ya. Jadi biasanya dari klinisi akan dilakukan sedikit biopsi, kemudian dikirimkan ke PA, kita lakukan tindakan, kita lakukan diagnosis ini. Ingat ini kalau didiagnosis pada PA itu selalu ada keradangan. Apa aja? Ada infiltrasi limfositik ya, limfosit yang paling banyak. Kalau kronik limfosit, kalau supuratif yang paling banyak sama ada apa? Neutrofil. Oke. Gastritis, habis dari siala dinitis kita masuk ke gastro dulu ya, gastro. Kalau itisnya namanya gastritis. Ini paling banyak gastritis erosiva. Bisa pada semua usia. Kenapa dikatakan itis? Biasanya dia erosif ya, erosif itu berarti epithel permukaannya dia terganggu. Bisa karena inflamasi akut. Biasanya kalau diagnosis ini oleh klinisi yang di dalam bisa dilakukan endoskopi. Endoskopi itu ada alat yang dimasukkan lewat esofagus sampai ke gastro untuk melihat. Jadi kayak kamera kecil gitu ya. Itu namanya endoskopi. Nah ini ada kerusakan dari mukosa. Bisa karena sekresi asam yang paling banyak ini sekresi asam. Biasanya karena sering konsumsi yang membuat erosif ya. Kalau pada usia tua biasanya apa? Kalau usia tua gastritis biasanya kamu anamnesisnya apa? Kalau usia muda kayak kalian kan misalnya kebanyakan makanan pedas ya, cabai itu biasanya kan sering. Tapi kalau usia tua kan nggak mungkin makan pedas. Kamu nggak naikkan apa? Obat apa? Obat pegel atau jangan dia kalau pegel ya. Atau kalau obat golongan apa? Steroid, NSAID ya. Kalian sering nggak minum kayak obat Meloxicam, sampai Fenama tanpa instruksi dari dokter ya. Jadi langsung diminum terus-terusan. Itu bisa kayak gini. Oke ya, produksi asam. Biasanya juga kalau usia muda biasanya lebih karena stres ya. Faktor stres. Jangan lupa ya, jangan terlalu banyak stres. Oke? Oke, gejala klinisnya ini. Nah, kalau akut, kalau dia erosif, kayak luka ya, kalian luka di mulut, kalau mukosanya luka, berarti kan ada perdarahannya. Itu kan di mulut, kalau di lambung juga gitu, sama. Kalau mukosanya terganggu, dia akan membentuk luka di situ, akan terjadi perdarahan akut di GI. Yang kita sering bisa bilang hematemesis ya. Kalau kebanyakan dia bisa sampai melana juga, bisa sampai ke bawah melana ya. Lanjut ya. Nah ini kalau akut ya, kalau akut segera mengalami komplikasi. Ingat, yang erosif berarti dia ada
satu lewatan dari sekresi lambung. Ya. Tapi biasanya kalau duodenitis itu bisa lebih dominan karena ekspresi Helicobacter pylori. Itu yang duodenum. Gejalanya sama kayak gastritis. Yang membedakan apa pada duodenum sama gastro adanya di kelenjar blunder. Kelenjar blunder itu cuma ada di duodenum, di gastro nggak ada. Ya. Bisa terjadi hiperplasia kelenjar blunder. Kondisi ya. Habis duodenum itu punya apa namanya sama ya, kalau misalnya duodenum atau ileum itu kalau itis juga sama. Ileum, ileus. Tapi biasanya mereka apa namanya jarang, biasanya lebih karena duodenumnya yang itis itu. Duodenum sama ileum itu jarang sekali. Nah ini lanjutannya adalah kolitis. Kolitis, kalau itis pada kolon namanya kolitis. Tapi dia yang ulcerasi, berarti kalau ulcerasi berarti ada luka. Sama ya, jadi ada inflamasi kronis. Nah ini kolitis ulcerasi tidak sampai ke level. Kalau semuanya kolon namanya pankolitis. Nah kalau kolitis ulceratif, itis dalam waktu lama dan tidak segera dilakukan tindakan, itu bahayanya adalah dia bisa ke arah CA. Resiko karsinoma kolorektal itu resiko yang bahaya. Jadi ya kolitis kroniknya aktif, ada peradangan, itu kolitis ulcerasi. Selain kolitis ulcerasi ada Crohn juga inflamasi pada GI, tapi dia spesifiknya apa? Dia ada granuloma. Jadi ada granuloma, tapi bukan granuloma yang tinggi ya. Kalau granuloma yang tinggi kan khas, bukan? Ini granuloma. Jadi memang ada kayak apa? Histiositnya dia kayak berkumpul gitu. Terus tinggi. Kemudian ada juga limfoid, agregat limfoid. Jadi limfosit ya. Jadi limfoid itu dia ada di antara ini kelenjar. Ini kelenjarnya kolon. Jadi di antaranya ini padat sekali. Ini itisnya ya, ini peradangannya. Sampai dia bisa membentuk itis juga agregat limfoidnya. Kalian sudah tahu ini ya, histopatologinya kolon ya, normal. Sudah ya. Ini kelenjarnya masih normal ya. Ketika apa namanya sudah jadi CA ini sampai ini. Jadi dia kelenjar terus inti sel, jadi kayak yang tebal ini, jadi itu adalah inti selnya, inti selnya di perifer. Tapi kalau nanti dia jadi CA aja nggak kayak gitu, dia. Oke, jadi rasi jinak dulu ya. Selanjutnya rasi jinak itu adalah hemoroid. Apa itu hemoroid? Bahasa ya. Pada orang umum kalian akan mengenal basir. Itu di mana biasanya hemoroid? Hemoroid di mana biasanya? Di? Apa faktor resiko atau penyebabnya ini? Sembelit kepanjangan ini. Nah ini makanan pedas. Hati-hati ya. Ada dua hemoroid. Hemoroid ada dua. Ada eksternal sama internal. Kalau kalian misalnya periksa pasien pada koas, itu yang di luar itu yang bisa kalian lihat adalah hemoroid eksternal. Tapi kalau misalnya pasien sudah apa namanya mengeluh tapi kalian lihat tidak ada lesiknya, berarti dia bisa jadi adalah hemoroid yang internal. Jadi dia masih di dalam. Bedanya apa? Hemoroid eksternal dia nyeri, tapi kalau hemoroid internal dia di dalam. Biasanya nggak terlalu nyeri, lebih nyeri yang eksternal. Ya. Nah ini. Jadi
hemoroid. Hemoroid itu adalah struktur pembuluh darah ya. Jadi yang kalian lihat testing pada atus pada pasien itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah tapi yang keluar, yang menonjol keluar. Kenapa? Karena tekanan tinggi. ya salah satu yang tadi, yang kayak sembelit atau mengejar atau kehamilan atau makan pedas. Ini yang faktor penyebabnya. Jadi kalau mikroskopiknya, plexus facialnya dia melebar. Ada trombosis. Apa sih trombosis itu? apa? Eritrosit di mana? Ada dari gumpalan eritrosit di dalam lemak ya, pembuluh darah. Ini kalian lihat seperti itu mikroskopiknya. Nah, sekarang ini kelainan karena apa namanya efek samping. Jadi gini, gastritis itu kan ada gastritis kronik, ada yang gastritis yang akut. Gastritis yang kronik itu lama-lama akan jadi GERD. GERD itu apa? GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi sebenarnya kalau makanan sudah masuk ke gastro ini kan nggak mungkin balik ya, karena ada klep antara esofagus sama gastro ini yang mengikat dianya ya. Tapi kalau misalnya pasien itu mengalami gastritis yang lama, klepnya ini bisa tidak berfungsi normal. Jadi makanan yang sudah masuk ke gastro dia bisa naik ke atas. Nah itu kalau susah seperti itu akan menimbulkan ini barat esofagus namanya. Pada mana lokasinya di distal esofagus, jadi di gastroesophageal junction. Jadi di antara sambungannya esofageal yang distal sama yang gastro yang proksimal. Gimana mikroskopiknya seperti ini? Harusnya Ini epidermis squamous. esofagus itu dalam epitel apa sih? Squamous, gastro epitel apa gastro? Nah, jadi kalian mengenali itu dari epitel trapezium juga bisa. Jadi sepanjang esofagus sampai ke distal itu masih epitel squamous. Begitu di gastro dia akan berganti jadi epitel kolumnar. Oke ya. Tapi karena pada barat esofagus dia berbeda. Dia ada namanya metaplasia. Apa metaplasia? Pergantian ke epitel yang lain ya. Ya, jadi pada saat di sini barat esofagus dia ada pergantian. Harusnya dia epitel squamous dia digantikan oleh epitel kolumnar. Gitu ya. Dia dari epitel squamous dia digantikan oleh epitel kolumnar. Ini dia Metaplasia pada esofageal gastroesophageal junction. Ini bahaya nggak pada esofagus? bahaya apa? Bahaya apa? Kira-kira. Bisa menjadi displasia. Ingat metaplasia, displasia, hiperplasia itu kalian harus ingat itu kan apa namanya? Itu yang perubahan-perubahan. Kalau metaplasia saja masih nggak apa-apa, tapi kalau metaplasia plus displasia itu sel yang berubah, dia menjadi ganas, dia menjadi resista kanker, yaitu adenosea pada gastro. Biasanya didahului oleh barat esofagus ini, resista kankernya ya. Oke, itu. Oke, lanjutannya ya, appendix sering ya, kalian nanti pada waktu koas itu sebanyak pasien appendicitis. Jadi keluhannya apa appendicitis? Ya di daerah McBurney. Jadi kalian jangan lupa itu paling sering. Kalau pasiennya dicekkan hasil operasinya, ini kita dapatnya appendicitis. Jadi appendicitis itu peradangan pada appendix. Nyerinya bisa kayak komplikasi yang menjala atau kanan bawah. Jadi dominasinya nekropil. Karena dia nyeri yang akut, dia biasanya datang ke IGD. Tapi kalau dia tidak nyeri yang akut,
Dia nanti lama-lama bisa menjadi PAI. PAI itu peri apa yang ditular infiltrat. Jadi perjalanannya seperti itu ya. Oke. Dari tadi ini tadi infeksi dari atas sampai bawah. Sekarang ini lebih ke arah perubahan. Oke. Selanjutnya adenoma. Adenoma kolom. Adenoma kolom berarti ada perubahan menjadi neoplasma. Neoplasma, adenoma, neoplasma jinak ya. Tapi kalau lama-lama dia bisa diganas. Jadi bisa dibilang sebagai protein maligna. Apa jadi apa yang kita lihat yaitu dari epitelnya jadi displastik. Jadi ini loh, yang displastiknya yang bahaya. Kalau metaplasia itu belum bahaya, tapi kalau dia sudah ada displasia, ini hati-hati. Adenoma kolon jadi ada perubahan, ada neoplasma jinak di kolon, gitu ya kalau melihatnya. Jadi ini karena ada pola makan. Kayak orang di Jepang itu paling banyak dia ada kolon ya atau di kantor. Kenapa? Kenapa kalau orang Jepang sering ada CA di kolon atau di kantor? Iya, jadi pola makan yang berperan. Begitu juga ini kebanyakan karena pola makan. Ingat konsumsi daging olahan ini ada juga daging olahan ya, hati-hati karena bisa penyebab pada CA kolon. Sekarang CA kolon di Indonesia agak meningkat ya. Kenapa? Karena perubahan pola makan mereka. Apalagi yang kayak diet keto kan diet daging, berbahaya juga. Oke ya. Nah mikroskopiknya dari saya bilang dia berubah. Ini loh. Tadi kan yang sebelumnya ini politis tadi kan berbeda. Ini pelajarannya kan nggak begitu. Kalau pada dia sebelumnya pelajarannya dia lebih bagus, kecil bagus. Kalau ini dia sudah melebarnya, sudah kayak nyambung. Terus ininya yang ininya ini dia lebih naik kayak penebal dia lebih naik. Jadi ini ada perubahan sel pelapisnya. Apalagi seperti ini dia sudah kayak dempet. Jadi kan kalau yang sebelumnya kan itis dia lebih kecil, ceplok gitu ya. Kalau di sini adenoma dia lebih berplot, proliferasi kelenjarnya lebih kayak dempet. Tapi masih jinak. Kenapa masih jinak? Karena belum ada invasi. Dia masih bagus berupa kelenjar, jadi kayak ini kalau pada itu terjadi kelenjar, tapi kelenjar yang tidak beraturan. Tapi ada lagi yang adenoma CA, ini masih adenoma kolon. Jadi periksanya bervariasi dia panjang, misalnya ke bawah, bisa nggak gabung-gabung, kelenjarnya meningkat. Displasia ada, isinya dia lebih menghitam, lebih kromatik. Nah, selanjutnya ini, yang ganasnya ini ada nama kolon. Dia ganas 98 kanker kolon itu adalah adenoma CA. Memang ada peningkatan resiko genetik ya. Kalau di luar di pasien luar itu, kalau biasa di luar negeri itu lebih maju karena mereka lebih identifikasi dini. Jadi misalnya ya ada satu pasien kena kanker. Pada pasien itu akan dilakukan semua pemeriksaan mutasi genetik. Semua lengkap. Kalau misalnya ada mutasi genetik yang diturunkan, seluruh keluarganya juga akan diperiksa. Jadi bedanya di situ kita sama orang luar negeri. Jadi yang orang-orang yang dengan riwayat atau genetik ini sindrom poliposis, sindrom Lynch. Ini kalau di luar negeri diperhatikan, di follow up. Tapi kalau di kita kan nggak ada. Jadi pasien datang juga sudah ganas. Dalam sekali pasien datang dalam level yang rendah, biasanya memang sudah datang ke rumah sakit sudah level yang tinggi. Jadi di situ. Jadi kalau ada pasien yang paling curiga keganasan, apa sih? Misalnya kalau kalian ada pasien mengeluh
Nyeri perut usia tua, apa yang kalian gali kalau waktu anamnesis? Nyeri perut tapi lama, 3 bulan, terus berat badannya turun. Apa yang kalian pikirkan? Jangan lupa pikirkan ini ya, karena ini sering loh, tua tapi dengan berat badan turun. Yang dikeluhkan berat badannya turun, perutnya gak enak. Kalian cek gali pola GI-nya, kalian gali ada diare enggak, gimana BAB-nya, terus pilih perutnya gimana, itu kalian gali. Karena itu salah satu sebelum kalian melakukan pemeriksaan fisik itu kalian kan nanya, oh kayak itu ganasan, oh kayak cuma gastritis aja, kan dari situ kan menggalinya, gitu ya. Apalagi datang dengan anemia, nggak ada perdarahan tapi datangnya anemia, transfusi 3 bag darah, kan itu tandanya ya, nggak mungkin orang hilang darah dalam waktu banyak tapi nggak keluar darahnya nggak keluar, tapi dia tiba-tiba anemia, itu hati-hati. Biasanya pasien dengan anemia kayak gini biasanya ada tanda keganasannya, apalagi usia tua ya, gitu. Jadi ya, nah ini yang ada di CA. Jadi bedanya adalah ya ini masih sampai ke bawah, masih sampai ke bawah, sampai hampir lama. Terus ini dia nggak bagus kan? Dia kayak mau keluar. Ini juga, ini kan harusnya kan benar aja, ini dia gabung-gabung. Itu gambarnya, bedanya di situ. Ini kelenjar tiba-tiba dia masuk ke dalam sini. Dan ini jaringannya bukan jaringan apa? Bukan jaringan dari lamina propria, tapi sudah ke arah jaringan fibus atau bahkan muskularis. Histologi normalnya kolon kalian tahu? Apa yang pada atas? Mukosa itu apa? Ada epitelnya ya? Ada epitelnya. Di situ mukosa itu di bawahnya. Ada apa di mukosa selain epitel? Lamina propria itu ada apa? Belum di lamina proprianya. Jadi habis epitelnya ada lamina propria ada apa? Ada kelenjar kan? Ya, kelenjar kecilnya kan apa kelenjar lemaknya. Terus itu bawahnya lamina propria. Bawahnya apa? Submukosa dulu, ya kan? Submukosa dulu, terus baru itu, habis itu muskularis propria. Kalau yang atasnya sebelum muskosa ada muskularis mukosa ya. Terus yang bawahnya lagi paling akhir serosa lemak ya. Nah ini kelenjar normal nggak sampai di sini, sampai di hampir kayak muskularis ini. Normal nggak? Kelenjar sampai di muskularis? Enggak kan? Nah itu salah satu histo PA yang kalian bisa dapatkan pada adenos PA. Kan nggak mungkin kelenjar sampai masuk ke bawah, masuk ke muskularis, masuk ke lemak, kan nggak mungkin. Karena dia sudah ada histologi normalnya. Jadi kalian harus ingat histologi normal sebelum kalian lihat yang nggak normal. Ya. Oke, lanjutannya. Ini sudah GI, habis GI ya hepatobiliar ya, sama hepatobiliar aja ya. Lanjutannya ini kolesisitis ya, termasuk dalam rangkaian hepatobiliar. Kolesisitis berarti apa? Peradangan pada kandung ya, kandung penuh. Kemarin karena batu ya, batu penuh. Jadi batu-batu dia mengiritasi dari mukosanya kandung penuh, sistitis. Kolesisitis. Menyebabkan kolerik ya. Faktor risikonya apa kolesisitis? Iya. Ingat biasanya pada wanita, obesitas, ketegangan berat badan, terus ketegangan berat badan yang cepat juga nggak boleh loh. Orang-orang yang diet itu harus juga perhatikan lebih lanjut.
Sebenarnya tidak selalu menimbulkan gejala klinis, tapi kalau dia jadi kumpulnya dibuat dan diberikan belakang. Udah dapat nggak ya skilletnya ya? Jadi sini belakang. Nyeri untuk nyeri khas kolesitis di belikat belakang. Oke, mikroskopiknya sama, namanya ipis, berarti tetap ada masih ke pedikulosis, ada sel plasma, ada sel limfosit. Itu ipis. Untuk hepatofilia ada hepatitis di sebelumnya, awalnya hepatitis ini. Tapi kita jarang pasien hepatitis di biopsi PA jarang. Jadi pasien hepatitis hanya di terapi. Yang di PA kan sudah termasuk yang kelainan neoplasma. Contohnya hepatoma atau hepatoselular karsinoma. Itu ganas ya pada liver. Awalnya bisa dari Sirosis. Jadi virus infeksi hepatitis yang kronik seperti apa? Virus apa? Yang bisa menyebabkan keganasan hepatitis apa? A? B sama C. A enggak ya? A itu sel limited disease. Jadi nggak apa-apa. B sama C. B sama C itu kalau dia kronik dia akan menjadi sirosis dulu biasanya. Sirosis itu apa sih? Fibrosis ya. Jaringan hati itu wajarnya ada jaringan fibrosis enggak? Enggak ya, jaringan karena dia bilang jaringan hati yang jaringan hepar, berarti ada sel-sel heparnya akan hepatosit, oke? Tapi kalau pada sirosis dia akan berubah, dia mengalami kekerasan atau pengecilan. Jadi sel hepatositnya dia banyak yang rusak sehingga dia digantikan oleh jaringan fibrosis. Karena banyak jaringan fibrosis, jadi dia mengeras, mengecil, jadinya sirosis. Itu ya cara pola pikirnya kayak gitu ya. Nah, sirosis ini tidak semua menjadi HCC, jadi hepatocellular carcinoma, tidak semua. Tapi beberapa ada sirosis yang menjadi hepatoma atau hepatocellular carcinoma, gitu ya. Ada riwayat ini, ada kuning di badannya, ada acid test ya. Gejala klinis dari ada peningkatan fungsi liver. Peningkatan kadar alfa fetoprotein film ini ciri khas ya. Alfa fetoprotein ini khas pada sel hepar. Kalau dia meningkat berarti ada sesuatu. Kalau dia meningkat tinggi bisa jadi keganasan. Oke ya. Nah ini jaringan hepar. Ini sesuatunya jaringan hepar. Ini sebelumnya ada riwayat sebelumnya ya, steatosis, Pelemakan hati, pelemakan hepar. Hepar itu ada jaringan lemaknya enggak? Enggak ada ya kalau di dalam ya. tapi ini kalian lihat, ini yang bolong-bolong ini jaringan lemak. Jadi dia riwayat sebelumnya dia pelemakan hati, kemudian mengalami perubahan jadi bisa jadi ganas. Dan di sini sel-selnya dia Kalian bisa lihat inti selnya dia berubah menjadi apa namanya? Selnya dia polimorfik. terus anehnya kelihatan itu dan hitam tengah-tengahnya kayak gitu. Ini sel-sel ganasnya ini yang kelompok-kelompok. Ini sudah ganas ya, Selnya sudah ganas. Oke. Itu hepatofilia. Yang lain dia itu kolesitis sama hepatoma. Yang lainnya enggak.
Oke ya, ini adalah kelenjar kali pasien ya. Salah satu yang bisa memang kelenjar aortis, tetapi ada beberapa kelenjar minor yang ada mayor, ada minor. Yang mayor yang aortis, mandibular itu yang selanjutnya sublingual itu bisa minornya. Ini penampakannya nih. Ini penampakan normalnya. Jadi ada ini kelenjar-kelenjarnya yang ini kelenjar-kelenjarnya. Jadi normal ya. Normal seperti ini. Ini masih normal. Nah ini adalah saya di tengah-tengahnya ya. Jadi kelenjar kali itu bisa ada kelenjar mustilin, ada kelenjar serus. Jadi dia gabung. Serus musinus. Jadi intinya walaupun dia biru seperti ini dia normal ya. Jadi kalau kalian lihat ukurannya dia masih kecil-kecil, seragam. Ini kecil-kecil seragam. Ini masih sel kelenjar normal dari jalan dari salivary gland. Memang seperti ini. Tapi kalian lihat apa ini yang di antaranya? Ini interstisialnya. Kalian lihat apa ini? Ini sel apa? Ini kelenjar ini sel apa? Sel padang ya. Limfosit ya. Nah, ini kan? Ini sel limfosit nih. Ini sel kelenjarnya. Kelenjar salivary seperti ini. Jadi kayak apa? Ini inti ya, ini inti. Ini sel segini, sel itu segini. Ini sitoplasmanya yang agak berbuih ini sitoplasmanya. Jadi ini sel kelenjar. Ini interstisial, ini arteri, pembuluh darah. Ini interstisial dengan fibrosnya ada sel radang limfositnya. Limfosit. Jadi apa interstisialnya? Terakhir pada apa? Jangan genetis ya. Ini juga sel genetis nih. Kayak gitu ya. Sama sel genetis ya. Jadi dia selnya kayak kebiruan, ungu kebiruan. Kalian lihat seragamnya itu di interstisialnya, Ada seragamnya. Ini apa preparat yang pasien ya, ini berbeda dengan kayak kalian preparat yang memang dibuat pabrik ya. Kalau dibuat pabrik itu kadang bisa lebih bagus, tergantung pabriknya memang tadi. Lanjutannya habis dari secara genetis apa lagi? Gastritis, oke. Maksudnya, kalau gastritis itu dengan cara apa kita dapatnya kapal? Ini dapatnya kapal dari apa? Tindakan apa? Endoskopi. Berarti endoskopi itu jaringannya kecil apa besar? Kecil ya? Jaringannya kecil. Dia cuma dicuil-cuil sama klinisinya. Nah, kalau dicuil-cuil gitu ya, nggak rata. Kalau dia dicuil. Jadi nggak semua pasien itu bisa bagus itu potongannya nggak bisa. Karena memang kondisinya tergantung pasien.
Nah, ini sel gangster. Ada sel C itu ya, sel C. Ada bagian alveolarnya. Udah ya histologinya ya. Kalian lihat lagi histologi gangster ya. Nah, di sebelahnya gangster ini kan apa? Cenderung epitel kolumnar ya ini ya. Nah, ini kan kolumnar kan. Ini kan ya. Di sini apa ini? Ini apa? Epitel apa ya? Berarti apa ini? Nah, jadi pada pasien ini klinisi juga mengambil esofagus. Kemungkinan besar dia curiga ada sesuatu di esofagus. Jadi tergantung endoskopi. Kalau endoskopinya dia esofagusnya licin, nggak ada kayak curiga masa, dia kan dilewati. Tapi kalau misalnya ada curiga seperti itu, dia kan diambil juga. Jadi ini esofagusnya, ini epitelnya. Tapi kalau misalnya ada epitelnya, susahnya ya. Ini histologi sel epitel squamous ya. Ini masih normal nggak kayak gini? Ini masih apa? Sitoplazmanya luas nggak? Sitoplazmanya mungkin masih luas nggak? Ini masih luas ya ini ya. Ini ya sebagus normal. Cuma yang nggak normalnya ada infiltrasi apa ini? Di tengah-tengahnya ada infiltrasi apa? Limfosit, berarti apa? Berarti kalau ada infiltrasi limfosit berarti ada apa di esofagusnya? Nah, apa namanya kalau ada apa? Apa ini? Hah? Gastritis itu bagus. Jadi nggak apa potongannya memang tidak potongan waktu pembuatan slide, tapi ini musiknya nyambil ini sel yang apa epitel squamous. Ini kan epitel squamous kan poligonal ya kan, terus kan poligonal. Ya intinya masih bagus ya, ini yang bulat. Jadi kalau potongan lagi kayak lonjong itu sebenarnya bulat. Terus ini masih luas, sitoplazmanya luas. Dia normal, jadi dia paling tiris. Sebelahnya gangster, karena gangsternya juga ada apa? Ada keradang juga. Nah, juga ini keradangnya. Nah, ini di interstisial ini sering positif. Ada kelenjar apa? Ada keradangan di interstisialnya. Berarti apa gangsternya? Nah, berarti dari sisi apa? Gastritis kronik sama? Ya. Itu ya? Pasien yang keluhannya nyeri di McBurney. Ya. Nyeri di McBurney berarti. Ketiganya apa? Kita cari mukosa yang ada di mukosa apa ini, ada kelenjar apa juga? Tadi kolam di mukosa ada kelenjar nggak? Ada ya? Ini kelenjar nggak? Kelenjar ya, kalau kalian lihat ini kelenjar. Tapi dia nggak ada epitel terapisnya.
Akselerasi. Harusnya ada di sini misalnya pelapisnya sebelum ada kelenjar ini panjang. Sebelum ada kelenjar ini harusnya ada di atas ini kita pelapis, tapi nggak ada. Jadi dia akselerasi. Atau bisa dibilang apa? Perforasi ya. Kalau sampai hilang kosnya bisa berperforasi. Kita lihat di antara kelenjar. Ya, kelenjarnya sudah susah. Ini kelenjarnya. Tapi yang dominan ini, dominan sel-selnya ini, apa sel-selnya ini? Sel? Radang apa? Leukosit. Ada nggak ada profilnya? Berarti kenapa apa ini kenapa lagi mengalami? Jadi mengalami apa ini dia mengalami apa? Apa namanya? Apendisitis. Kalau ada dokternya bilangnya apendisitis apa? Aku kalau nggak ada apendisitis kronis, oke? Itu ya. Gampang kan? Apendisitis. Ini apa namanya? Ambil aja. Ini alat lain. Kalau dia di luar, hemoroid eksternal berarti artinya apa? Anus itu tidak bisa kita apa? Anus. Kayak beda? Anusnya yang anus. Yang di luarnya beda? Rambut kan ya? Oke. Kalau di dalam dia masuk ke arah dalam karena rectus sigmoidnya apa apa? Oke, kita lihat kapitalnya. Nah, ini kapital apa? Kamu ya? Kamu lihat di bawahnya apa ini? Pembuluh darah ya? Wajar nggak pembuluh darah besar kayak gini? Harusnya ada seperti ini harusnya. Itu kayak gini. Tapi dia lebar sekali. Nggak lihat lebar sekali. Nah, isinya apa? Isinya apa ini? Apa? Lambus itu tadi, lambus ini apa namanya? Eritrosit yang mengental lambus. Ini namanya hemoroid. Karena aktivitas lambus berarti hemoroid. Oke, kita jalan ya. Ini dulu bahannya. Ini masih epitel lambus. Oke, kita mulai jalan. Sudah mulai epitel. Nah, berarti hemoroid apa di sini? Nah, di sini juga ada hemoroid internal. Jadi satu pasien bisa hemoroid eksternal internal. Ini makanya pasiennya dioperasi karena nggak bisa masuk lagi. Nah, ini pendarahannya sampai kayak gini. Semua pembuluh darahnya melebar, banyak, isinya eritrosit semua. Ini hemoroid internal. Oke, gini ya. Kalau kayak gini nggak bisa dimasukkan lagi, jadi harus dioperasi. Oke, ini maksudnya ini adalah biopsi dari kolon. Gimana caranya klinisi melakukan biopsi kolon? Gimana caranya klinisi melakukan biopsi kolon? Terus kirim ke PA ya Pak? Klinisi ngapain? Melakukan tindakan apa? Kalau di atas namanya? Kalau di bawah? Kolonoskopi ya. Jadi klinisi ini melakukan tindakan kolonoskopi.
Jadi dia menolak pokok sepanjang kolon dari ascendant, transversal, descendant, retrositoid, dia akan dia pakai kamera gitu ya. Dan dalam biasa pada area yang diduga ada perubahan. Ini adalah kelenjar kolon. Ini ya, jadi kayak bunga ya. Ini normal. Jadi dia masih bagus, gulanya ada ojo tapi nggak terlalu banget perbedaannya. Terus kalian lihat Itu interstisialnya ini di antara kondel ini kalian lihat ada yang rame. Apa yang rame di situ? apa? Nah, ini rame di sini. Di antara kondel rame banget. Nah, kalau ada di antara itu namanya apa? Kolitis ya. Ini kolitis seperti ini. Jadi histologinya normal, cuma ada keragaman interstisialnya. Ini kolitis. Tapi kalau tak geser, ya ini sebelahan. Kalau yang kayak gini sama kalau yang kayak gini beda nggak? Kenapa berbeda? apa yang membedakan? Bentuknya ini bagusnya kan bunga-bunga yang kayak seragam. Ini kan dia nggak, ini ada yang besar, ada yang kecil kayak gini. Ya, terus apa lagi? Selnya ya, tapi gini loh. Ini kan kayak bagusnya, dia memang kayak menambah gini aja kan. Kalau kan dari sini kan dia menambah gini kan kayak nggak naik ya. Beda kan sama ini kan kayak gini. Ini kan dia naik. Ini juga agak naik. Nah ini beda. Kalau ini apa? Jadi dia bertambah banyak dan bertambah apa? Daripada ini dia bertambah banyak dan bertambah apa? Gabung nggak? Hiperplasia enggak? Berarti sekarang mana yang ini? Ini namanya kolitis, Adenoma. Ini ya bedanya. Kapan kalian bilang adenoma? Kapan kalian bilang kolitis ya dari sini? Jadi yang normal tapi dengan infiltrasi sel radang interstisialnya, lamina ini. Tapi kalian lihat kelenjarnya dia berbeda. Ada yang kelenjarnya sudah mengalami hiperplasia, terus intinya sudah mulai naik. Jadi adenoma kolon, oke? Adenoma kolon kalau secara apa? Kalau secara kampus dilihat pakai kolonoskopi dia kayak penjualan polip. Jadi beberapa polip di kolon itu mengarahnya ke sini karena adenoma. Makanya nanti kan untuk CA kolon pada pasien dengan etiologi riwayat poliposis itu kan hati-hati karena kalau ini banyak, kalau berarti banyak ya semuanya kena, ya kan? Kalau seperti ini ada banyak di dalam kolon, di mukosa kolon, ya lama-lama jadi CA. Tapi kalau cuma satu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sering banyak, ini dia lama-lama displasi ya bisa jadi CA, gitu ya. Oke, itu dari kolon ya. Dan kapan kalian CA ya? Tadi sudah ya, ada lama sudah, kolon sudah, kolitis sudah. Ini loh. Iya. Ini ada perubahannya, kenapa enggak? Normal ya, ya. Normal ini. Nah ini apa ini kalau dari histologi? Ini apa ini? Mukosa ya? Ini mukosa. Ini ada muskularis, mukosa ya. Kemudian ada sub mukosa. Di situ ada muskularis. Terus ada semas. Ya kan, tepat kan? Kalau kalian lihat di sini tak gerakannya.
tadi kita lihat normal. Kalau di sini, lihat, masuk berbeda hubungannya. Ini kalau jalan bagus, ini loh. Ini kalau jalan tidak jelas. Nah, dia gabung-gabung tuh. Sudah mulai gabung-gabung, dia nggak jelas bulannya, ada yang panjang. Nah, dia nih sampai masuk-masuk. Dia baca terus dia masuk-masuk sampai ke dalam ini. Dia masuk-masuk. Nah, ini masuk-masuk. Kalau tak terus ke dalamnya, ini kan tadi permukaannya. Nah, ini kan permukaannya, ini permukaannya. Berarti dia ke dalamnya di sini. Apa yang di dalam ini dia di dalam dong. Bukan di sini. Nih, sampai aku ini otot ini. Ini otot. Ini kelenjarnya. Ini CA-nya sampai sini. Kan nggak normal ya, kelenjar diagram muskularis. Ini apa? Karena apa Cina? Apa namanya tadi? Ya, itu sih ya. Jadi nih penampakannya seperti ini. Jadi kalian harus tahu perbedaannya kapan adenoma politis atau adenoma. Ya, ini paling sering pada kolon, paling sering adalah adenosine kolon. Nah, kemudian hepa ya. Kita sudah yang CI. Kita lihat hepa. Oke, hepa kalau di histologinya warnanya merah ya. Sudah lihat kan hepa? Jadikan hepa. Dia merah. Dia merah jadi ini. Harusnya kan kayak gini ya, hepatosit ya. Coba kalian lihat ketuanya ya. Geser. Beda nggak? Ini merah tiba-tiba dia ada kayak gini, ada kayak bolong-bolong. Bentuknya apa sih bolong-bolong? Kelenjar ya. Normal nggak ini? Harusnya normal seperti ini, tapi ini nggak normal. Ini berarti apa? Ada perubahan ya, ada perubahan sel ya. Oke, jadi harus kayak gitu. Perubahan sel kalau pada hepa, memang kita kadang-kadang nggak bisa langsung diagnosis ya. Kira-kira ganas apa Cina perubahannya? Ganas ya, kenapa ganas? Karena ini sudah masuk ke jaringan sini, hepa, terusnya sudah nggak beraturan. Walaupun dia kelenjar, harusnya dia pada bagus yang bulat-bulat kecil, tapi ini kan sudah nggak jelas, polanya kan nggak jelas. Oke, karena sini dia seperti sendiri-sendiri aja. Ini yang kecil, ini yang besar, kan nggak jelas. Ini ganas ya. Jadi untuk hepa itu ada dua kemungkinan, bisa primer, bisa sekunder. Apa itu primer? Itu kalau dasarnya dari hepa ya. Berarti yang sebetulnya ini ada hepatus salurar karsinoma. Itu primer enggak? Kenapa kamu bilang primer? Karena apa yang ganas? Kenapa? Nah, dikatakan primer kalau selnya dia sendiri dia ganas, dia itu sel hepatosit. Tapi kalau sekunder, sekunder artinya bukan sel hepatosit yang ganas, tapi sel lain. Bisa nggak sel lain di hepa? Namanya apa? Apa? Enggak, sudah ganas. Spasi kan belum tentu ganas. Yang sudah ganas, ada sel lain yang ganas di hepa, namanya apa? Atau kalau ada sel lain misalnya ganas di paru, ada sel lain yang ganas di otak, itu namanya apa?
ya. Jangan lupa. Metastasis itu adalah penyebaran dari sel organ, penyebaran dari keganasan organ lain menyebar ke organ lain. Contoh yang paling sering itu organ kolon. Adenosia kolon itu bisa menyebar pertama ke kelenjar getah beningnya dia, atau bisa jadi ke hepar. Kalau dia menyebar ke hepar namanya metastasis ke hepar. Begitu juga kalau misalnya ada pasien keganasan di mami, di jaringan payudaranya ganas, dia bisa metas ke terdekatnya adalah metas ke paru. Jadi kalau ada paru terus ada keganasan sel seperti menyerupai dari CA mami, ya berarti dia metasnya dari CA mami. Dan dia bukan penghuni dari paru, ya kan? Kalau ini bisa mungkin memang ini bisa dari primernya hepar, yaitu hepatocellular carcinoma, atau ini juga bisa metastasis dari biasanya kolon. Kenapa? Karena bentuknya kayak kelenjar kan? Bisa kayak metastasis adenosia kolon. Nah, kapan kita bisa bilangnya kapan itu HCC, kapan itu metas? Itu kita harus konfirmasi pertama dari radiologi. Jangan lupa, kalian nggak kerja sendiri. Kalian di rumah sakit itu tim. Kalau ingin tahu apa namanya satu penyakit yang bingung, itu kalian harus tanyalah radiologinya gimana, tanyalah klinisi waktu operasi apa, waktu dia ngambil biopsi hepar kita, itu tanya heparnya gimana dong, apakah ada multiple nodul atau single nodul, atau waktu eksplorasi apa ada masa di CA yang paling sering. Kalau hepar bisa jadi CA yang langsung kan, dia dekat sama langsung. Apa ada masa di situ? Atau masa dari intraabdomen? Itulah pentingnya kalian kalau nanti sudah jadi klinisi, kalian harus kolaborasi, jangan kerja sendiri. Karena satu pasien itu bisa dipegang banyak dokter ya. Contohnya gini. Kalau memang belum tegak, berarti kita harus lakukan pemeriksaan lanjutan. Kalau di patologi anatomi, kita lakukan pemeriksaan imunohistokimia namanya. Jadi kita cek, ini kira-kira originnya dari mana? Memang originnya hepar atau originnya dari organ lain? Misalnya kolon atau apa? Kita cek pakai imunohistokimia. Tapi kalau sudah dari klinisi, itu nggak ada masa tempat lain, itu dari hepar murni, itu single nodul. Radiologi bilang, itu single nodul, ukurannya besar, ya bisa kemungkinan besar itu primer, yaitu HCC dari heparnya sendiri, gitu ya. Kenapa kok harus kita konfirmasi? Karena terapinya berbeda. Terapi pasien HCC sama terapi pasien metastasis berbeda. Kalau HCC mungkin ada ada obat-obatnya yang perlu dimasukkan, tapi kalau metas berarti kan ini sudah stadium lanjut, jadi perlu dipertimbangkan tata laksana pasien tersebut, gitu ya. Ini pentingnya di situ, kalian harus melihat pasien itu secara holistik ya. Oke, ada pertanyaan nggak ya? Ini koreksitis ya. Jadi ini kandungan
empedu yang dikirimkan dari kondisi ke kita, terus kita proses ya, dari kandungan empedunya diambil. Ternyata ini kandungannya ya. Ini pengaruhannya dari kandungan empedu. Ini pegal glukosa di luar. Beberapa dia erosi ya, erosi itu menghilang sebagian, tapi tidak hilang banyak. Ini erosi seperti ini. Ini kelenjar dari kelenjarnya dari apa namanya kandungan empedunya. Bukan CA ya, walaupun dia masuk kayak gini, tapi bukan CA, memang khusus untuk kandungan empedu. Strukturnya seperti ini. Kalau mengalami perdarahan banyak ya, dia mengalami perdarahan dari paradigmasisnya. Seperti apa? Kan batu itu kan tajam ya, jadi dia mengalami perdarahan di situ banyak. Misal radangnya di sini, misal radang. Oke, cuma yang banyak penyebabnya adalah paradigmasis. Ya, ini kolesis tipis. Banyak radang sampai ke bawah, sampai ke dalam. Ini permukaannya dia di dalam komprenya dia banyak radang sampai ke bawah, sampai ke dalam. Dengan perdarahannya ini ciri khasnya dari paradigmasisnya ya.